Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan. Saudara, kembali kita berjumpa dalam acara kesaksian mujizat. Kesaksian mujizat adalah sebuah acara yang menyaksikan, yaitu para jemaat Tuhan, orang-orang biasa yang mengalami perkara yang luar biasa bersama Tuhan Yesus melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita percaya mujizat masih tetap terjadi dan terus terjadi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mujizat membuktikan bahwa Yesus hidup di tengah-tengah kita. Mujizat membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Mujizat membuktikan bahwa kerajaan Allah sudah dinyatakan buat kita semua. Hari ini saya doa kita semua mengalami mujizat Tuhan. Saudara, malam ini kita akan mendengarkan salah satu jemaat yang akan bersaksi, yaitu Ibu Grace dan Pak Hartono, bagaimana anaknya dibebaskan dari maut dan disembuhkan dari virus ganas. Langsung saja kita jumpai, yaitu Bu Grace dan Pak Hartono. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Shalom. Shalom. Sehat ya Bu ya? Sehat. Malam Pak ya, puji Tuhan. Boleh gimana Bu kesaksiannya? Silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Grace dan ini suami saya bernama Hartono dan ini anak kami, anak pertama kami bernama Kristabel dan anak kedua kami bernama Jeremy yang kemarin terserang bakteri ganas yang menyerang darah dan ke otak anak kami bernama Jeremy. Waktu di CT scan, hasil CT scan dokter, otak kiri anak saya terjadi pembengkakan otak. Menurut dokter, bakterinya sangat ganas sekali karena sudah menyerang sampai ke otak anak kami. Tapi dokter bilang ke kami bahwa anak saya harus ada tindakan pemasangan ventilator karena anak saya waktu itu hampir gagal jantung dan henti nafas. Karena lendirnya yang ada di paru-paru anak saya ini sangat banyak sekali dan paru-paru anak saya ini sudah luka kronis juga. Dicek juga usus anak saya pun sudah hampir hitam. Dan anak saya harus ada tindakan pengambilan cairan di tulang punggung belakang. Waktu itu puji Tuhan saya mendapat dukungan doa dari Bapak Pendeta di Tiberias dan para pekerja di Tiberias membantu doa sampai datang ke rumah sakit juga untuk mendoakan anak saya dan memberikan kepada saya minyak urapan dan perjamuan kudus. Setiap hari saya dan suami saya berdoa menggunakan perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya oles di tubuh anak kami sambil menunggu hasil cairan tes otak anak kami. Dan puji Tuhan mujizat terjadi melalui perjamuan kudus dan minyak urapan dari gereja Tiberias. Hasil cairan otak anak saya hasilnya negatif. Padahal diagnosa dokter kemarin bakterinya sudah menyerang ke dalam otak anak saya. Tapi kami berdoa melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, Tuhan Yesus memberikan mujizat, memberikan otak yang baru kepada anak saya. Hasilnya negatif, otak anak saya tidak ada bakteri sama sekali. Puji Tuhan, setelah bangun dari koma, anak saya dinyatakan lumpuh, tidak bisa berjalan dan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Saya selalu berdoa menggunakan minyak urapan, saya mengoles kaki dan seluruh tubuh anak saya menggunakan minyak urapan setiap hari. Puji Tuhan, mujizat pun terjadi tanpa terapi. Anak saya hari ini bisa berdiri di panggung ini, sudah bisa berlari, berjalan, semua berkat Tuhan Yesus melalui minyak urapan dan perjamuan kudus yang diberkati oleh Tuhan. Anak saya juga kemarin sempat tidak bisa melihat, matanya buta saudara-saudara, benar-benar tidak bisa melihat. Saya mamanya berdiri di sampingnya, dia ketakutan, mama gelap, mami di mana? Peluk aku mami. Kenapa lampunya dimatikan? Anak saya tidak bisa melihat sama sekali. Saya takut, Tuhan tolong anak saya. Saya berdoa setiap hari, saya olesin kedua mata anak saya menggunakan minyak urapan yang diberi oleh Bapak Pendeta Melvin yang sudah dicampur dengan minyak urapan dari Bapak Pariaji.
Saya oles setiap hari sedikit-sedikit. Puji Tuhan saudara-saudara, mujizat pun terjadi. Mata anak saya bisa melihat hari ini. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Sampai hari ini puji Tuhan anak kami tidak perlu terapi dokter. Tidak perlu dioperasi ya Tuhan. Anak saya sehat sempurna berkat minyak dan anggur dan minyak urapan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Jeremy ini umur berapa? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun ya. Oh jadi ada bakteri gitu ya? Iya, bakteri ganas menyerang ke darah dan otak. Waktu itu kondisinya dia sudah tidak sadar setelah kejang. Koma gitu ya? Koma, dia tidak sadar. Ada foto-fotonya. Ini apa ini? Iya, sudah kaku seperti ini. Kaku ya. Sudah tidak sadarkan diri dan otaknya pun di CT scan sudah bengkak. Bengkak ya. Menurut diagnosa dokter, Jeremy hanya bisa diserahkan kepada Tuhan saja. Dokter pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sudah angkat tangan. Ya, sudah angkat tangan. 19 November Tapi saya selalu berdoa Tuhan, saya percaya yang memiliki minyak dan anggur Tuhan tidak akan merusakkannya. Tolong Tuhan ganti otak anak saya, paru-paru, usus anak saya yang rusak dengan yang baru. Saya tidak mau anak saya sembuh Tuhan, tapi saya mohon ganti yang baru. Tuhan ganti yang baru. Otak anak saya tidak kenapa-napa. Tidak ada bakteri sedikit pun hasilnya negatif. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, salam Jeremy. Iya. Kelas berapa Jeremy? 1, Kelas 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Oh jadi waktu itu dokter sudah no hope ya, sudah angkat tangan gitu ya. Saya tanya kapan anak saya, kapan anak kami bangun dok. Ibu, saya perlu bantuan doa dari ibu dan keluarga. Malahan waktu itu kami sempat, keluarga itu harus rapat dengan dokter dan para perawat. Karena kondisinya ini sudah kritis. Kritis ya. Sudah rusak semuanya. Tidak ada apa-apa, tahu-tahu dokter bilang otaknya sudah bengkak. Paru-parunya sudah kronis. Ususnya pun sudah hampir menghitam juga. Saya waktu itu benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Ususnya udah hitam gitu ya. Iya. Jantungnya juga bengkak gitu ya. Dan waktu itu sudah tidak diberikan obat bius, tapi sampai hampir 3 hari Jeremy tidak mau bangun juga. Sampai dokternya pun bingung. Kenapa ini anak tidak dibius tapi kok dia nggak mau buka mata, bergerak pun tidak. Tapi saya selalu berdoa, saya setiap hari menggunakan minyak urapan saya percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan anak saya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus hidup ya Bu ya? Tuhan Yesus hidup. Di balik minyak urapan itu ada kuasa Tuhan ya, gitu ya? Ada kuasa Tuhan, besar kuasanya. Anak saya bisa melihat dan tadi sudah bisa membaca sedikit-sedikit puji Tuhan. Iya. Kalau nggak ada minyak urapan, nggak ada perjamuan, nggak ada Tuhan Yesus gimana nih Bu? Mungkin anak saya sudah tidak ada di sini. Iya. Sudah di ICU 9 hari. Bapak sedikit, ya gimana Pak? Iya. Karena Jeremy ini udah dari tanggal 19, kurang lebih 9-10 hari di ICU dia Pak. ICU, dari IGD langsung masuk ICU. Nah itu nggak ada obat, dia merem terus selama 10 hari. Karena kalau anak kecil ditidurin terlampau lama juga bahaya Pak. Gitu. Iya. Tapi akhirnya mujizat terjadi ya, sembuh ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Ibu bersyukur ya Bu ya? Sangat bersyukur, mengucap syukur dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Darniati dan untuk Bapak Pendeta yang menyediakan tempat untuk kami bersaksi di sini. Kami juga mengucap syukur kepada Pendeta Tiberias, Bapak Melvin, Bapak Pendeta Fidel dan Ibu Eva yang sudah memberikan minyak urapan dan dukungan doa kepada kami. Hasilnya sembuh ya? Ya. Ibu yang menyaksikan acara ini di Gading Nias juga di rumah, mungkin anaknya lagi terbaring sakit, bisa sembuh, bisa bangkit? Pasti sembuh. Yang penting harus punya minyak dan anggur dan minyak urapan, harus selalu berdoa. Pasti percaya, pasti sembuh. Minta jantung baru, minta otak yang baru, minta paru-paru yang baru, Tuhan gantikan yang baru. Sehat sempurna seperti tidak sakit sama sekali, Tuhan benar-benar menggantikan yang baru. Dokter bilang apa waktu itu? Dokter bilang sudah kronis. Setelah pemasangan ventilator, dada anak saya pun tidak bergerak. Dan di hari ketiga waktu itu saya masuk ruangan ICU, saya kaget kenapa kok ini anak saya dadanya naik turun. Saya langsung teriak-teriak cari perawat. Perawat bilang,
justru ini anak ibu sudah mulai bernafas, Bu. Kemarin anak ibu tidak bernafas, 100% adalah alat ventilator yang bernafas. Wah, saya langsung, kenapa dokter tidak memberitahu kepada saya ya kan, bahwa selama 3 hari itu anak saya sudah tidak bernafas ya kan, hanya ventilator. Tapi dari situ saya bersyukur karena saya memiliki minyak dan anggur, puji Tuhan. Anak saya bisa kembali bernafas dan seperti tidak terjadi apa-apa, anak saya bisa sehat berdiri di sini dengan tegak dan bisa naik ke atas panggung. Padahal kemarin anak saya setiap naik tangga jatuh, Pak. Karena nggak lihat itu ya. Ya sekarang anak saya bisa naik ke atas panggung tanpa bantuan siapa-siapa. Puji Tuhan berkat minyak dan anggur, anak saya diizinkan bersaksi oleh Tuhan Yesus di sini. Padahal kemarin benar Pak, dia setiap naik tangga itu jatuh. Dia nggak kuat kakinya. Iya. Baru hari ini tadi naik ke gereja, anak saya bisa naik tangga. Iya. Gimana perasaan seorang ibu anaknya bisa hidup lagi gimana? Ya. Bahagia ya. Sangat mengucap syukur ya. Karena ada gereja Tiberias, Tuhan Yesus memberkati perjamuan kudus dan minyak urapan ya Pak ya, terutama ya kan. Anak saya bisa melihat yang tadinya gelap, seharusnya anak saya harus di MRI, harus dibius menurut dokter. Tapi suami saya bilang, jangan takut. Tuhan Yesus bisa membangkitkan Jeremy yang sedang koma. Kamu gak perlu dokter kemana-mana. Kamu perlu kesaksian. Pasti percaya nanti Jeremy matanya bisa melihat. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian Ibu Grace dan juga Pak Hartono. Anaknya bebas dari maut dan sembuh dari bakteri ganas melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa saya, kita semua mengalami mujizat Tuhan karena Tuhan Yesus hidup, kuasanya pasti dinyatakan. Shalom Tiberias, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.